Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai trigger fingers, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu disebut jari pelatuk, dan lebih khususnya lagi mengenai Dequavance tendinosynovitis. Jadi sebenarnya tiga istilah ini merujuk pada hal yang sama ya, yaitu pada kondisi di mana jari-jari kita itu nyangkut, tek, kayak bisa begini. Nggak bisa begini, tek, nggak bisa begini. Yang sering kena itu biasanya jempol sama jari manis ya, nyangkut dia. Udah nekuk nggak bisa lurus, udah lurus nggak bisa nekuk. Nah ini kenapa? Karena adanya nyangkutnya tendon di selongsong tendon. Tendon itu apa? Selongsong tendon itu apa? Gini, kita lihat barangnya ya. Oke, jadi tangan kita itu banyak banget strukturnya. Barangnya kecil, ukurannya kecil, tapi barangnya isinya macam-macam. Ada otot, tulang, syaraf, tendon. Jadi kalau yang otot itu yang merah-merah, kalau tendonnya itu yang putih-putihnya ini nih, ya. Terus ini kan ada selongsongnya. Nanti saya kasih lihat gambarnya ya. Nah, ini berbeda dengan carpal tunnel syndrome. Keluhannya sama. Tangannya sakit di sekitar pergelangan tangan gitu ya. Tapi struktur yang terkena berbeda. Kalau di carpal tunnel syndrome atau CTS, itu yang kena adalah syarafnya, syaraf medianus. Kalau yang CTS satunya lagi, yang cubital tunnel syndrome itu yang terkena syaraf ulnaris, itu syaraf. Nah, kalau pada trigger fingers, yang kena itu adalah tendonnya. Jadi kita bayangkan itu ya, tendon itu perlekatan antara otot dengan tulang ya. Jadi kan di sini ada otot-otot nih. Otot ini fungsinya, otot itu bisa mengkerut, bisa relaksasi, fungsinya untuk menggerakkan si tulang gitu ya. Jadi waktu dia mengkerut jadi mendek kan. Nah, waktu kita bayangkan seperti ini ya, ini mengkerut, cerut, ini ketarik kan. Nah, waktu dia relaksasi, dia bisa melonggar. Dan di sebelah sini tuh ada otot lain yang narik. Kalau yang di sini namanya abduktor, yang di sini namanya flexor. Flexor itu fungsinya untuk menekuk, kalau abduktor untuk menarik gitu ya. Nah, ini yang panjang pendek ini adalah ototnya. Nah, sedangkan tendonnya itu dia yang melekatkan ke tulang-tulangnya. Ya kan, nggak bisa, jadi ototnya itu nggak langsung melekat ke tulang, tapi ada strukturnya itu. Nah, ini supaya gerakannya bisa bebas, itu ada semacam selongsongnya. Ini kita bayangkan seperti ini. Kebetulan kan saya habis benerin sepeda. Bentar ya, saya ambil dulu. Oke. Ini kita bayangkan, ini kan kabel remnya nih. Kemarin saya lagi benerin rem sepeda, kebetulan saya beli lebih ya. Ini bayangkan kabel remnya itu seperti tendonnya. Sedangkan selongsongnya ini, kabel luarnya nih, ini sebagai selongsong dari tendon ya. Nah itu, bentar ya saya masukin. Nah itu, yang selongsongnya ini dia terfiksasi di pergelangan tangan kita ya. Di sini ada, kan kita jarinya ada 5, nanti selongsongnya juga ada 5 nih, 1, 2, 3, 4. Ya nanti saya liatin gambarnya lah ya. Oke. Jadi selongsongnya itu supaya dia nggak bergerak-gerak, nggak sangkut sama struktur-struktur lainnya gitu ya. Tapi ini antara tendon sama si selongsongnya itu juga nggak boleh nyangkut. Kenapa? Supaya si tendonnya itu bisa bergerak, keluar masuk dia, maju mundur. Jadi bayangkan ya seperti ini misalnya nih ya, selongsongnya di sini terfiksasi. Terus tendonnya itu dia di sini nempel di tulang yang di sini ya. Nah, jadi waktu kita nekuk si jempol, ini memanjang dia. Terus waktu kita mau tarik memendek dia, begitu ya. Jadi kira-kira gerakannya seperti inilah gitu ya. Kebayang nggak? Nah, jadi ini harus bebas keluar masuknya gitu ya. Nah, kalau pada satu dan lain sebab ini tendonnya misalnya membesar, membengkak, meradang, dia nggak bisa, misalnya meradangnya di sini gitu ya, misalnya nggak bisa masuk. Akibatnya yang udah ketekuk nggak bisa ditarik dia, gitu ya.
Atau misalnya dia nyangkutnya pas lagi udah di sininya gitu ya kan, selongsongnya nggak panjang gitu ya segini. Misalnya nyangkut di sebelah sininya, dia udah ketarik, nggak bisa nekuk. Nah, pada awal-awalnya mungkin yang di sini bengkaknya nggak terlalu besar. Kita bantu, kita paksa dengan bantuan jari-jari lain masih bisa masuk gini, gitu ya. Tapi lama-kelamaan ini makin parah, udah nggak bisa lagi, nggak bergerak, nyangkut gitu ya. Wah, itu nyeri, gitu ya. Jadi biarpun digerakin pakai tangan udah susah. Jadi kalau awal-awalnya kita masih bisa cetek, cetek itu, jadi itulah disebut jari pelatuk, trigger finger itu karena klutuk-klutuk gitu loh. Nah, kayak buat pistol gitu ya, gitu. Dan ini penanganannya beda-beda tergantung dari si keparahan kondisinya. Oke, sebelum kita masuk ke penanganan, kita masuk penyebabnya dulu deh ya. Apa yang menyebabkan terjadinya trigger finger atau de Quervain tendinosynovitis? Sebenarnya ini sama aja ya. Kita jarinya ada 5. Kalau 5-5-nya jari pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau itu tendonnya meradang nyangkut dan jarinya kaku, itu namanya trigger finger. Tapi kalau yang terjadinya di jempol, itu nama khususnya adalah de Quervain tendinosynovitis. Kenapa namanya beda? Karena kasus yang di jempol ini dilaporkan pertama kali oleh dokter yang namanya Quervain di Prancis. Makanya dikasih nama itu. Tapi sebenarnya kondisinya hampir sama aja lah. Ya. Apa penyebab pastinya dari terjadinya trigger finger? Sebenarnya nggak diketahui pasti sih. Cuma diduga ya karena repetitive micro injury. Jadi perlukaan cedera yang kecil-kecil, nggak terasa, nggak kelihat itu, tapi saking kecilnya nggak ketahuan gitu ya. Tapi terjadinya terus-menerus, tahu-tahu sedikit-sedikit menjadi bukit gitu ya, meradang akhirnya. Nah, tapi kita nggak tahu pastinya kenapa, karena nggak semua orang dengan aktivitas yang sama mengalami hal yang sama gitu loh. Misalnya nih, dicurigain karena sering jarinya begini-begini gitu ya, bisa jadi, tapi nggak semua orang yang begini-begini mengalami hal yang sama gitu loh. Jadi nggak diketahui pasti juga sebabnya apa gitu ya. Cuma memang lebih sering terjadi pada mereka yang menggunakan jari-jarinya secara berlebihan. Saya sendiri pernah kena dulu. Jadi waktu saya hamil, setelah melahirkan ini kenanya. Kemungkinan karena saya salah pegang posisi anak gitu ya. Jadi kalau anaknya cuma satu, babynya cuma satu, gendongnya begini pakai sini. Karena saya dulu kembar, megangnya begini. Kena saya dua-duanya gitu. Itu saya curiga saya sih. Jadi kena de Quervain waktu itu saya kenanya. Bisa juga yang sering terjadi itu pada mereka yang tukang ketik, pemain piano gitu ya. Pemain piano pokoknya yang sering memakai jari-jarinya lah secara nggak benar, maksudnya nggak memberi kesempatan untuk istirahat, nggak memberi kesempatan untuk pulih gitu ya, atau posisinya nggak ergonomis gitu. Itu memang lebih sering terjadi, resikonya lebih tinggi terkena trigger fingers. Oke. Nah, kalau kita sudah bisa perkirakan ya penyebabnya seperti itu, cara mencegahnya gimana? Cara menghindarinya gimana? Ya jangan dilakukan. Kalaupun harus dilakukan, lakukan dengan hati-hati. Misalnya kalau kayak kasus saya itu kan karena saya salah gendong posisi bayi gitu ya, megang kepalanya bayi begini. Nah, ya jangan begitu. Jadi jangan ekstensikan, ini terlalu berlebihan, udah diekstensi, dibebanin lagi gitu ya. Jadi pakai sini kan lebih lebih stabil istilahnya gitu ya. Cuma ya udahlah, saya nggak mau punya, udah cukup anaknya. Oke. Terus kalau misalnya pemain piano gitu ya, kan pemain piano harus sering-sering latihan tuh, lingling 40 hours, latihannya 40 jam sehari. Ya lain pianonya dengan posisi yang postur yang bagus, yang benar. Kan harusnya kalau main piano curve jari-jarinya itu kan melengkung kan, curve fingers kan. Ya begini, jangan begini gitu loh. Ini kerjanya lebih berat gitu, nggak cuma jarinya tapi pergelangan tangan juga kena gitu ya. Jadi
guru-guru piano kita ngajarin posisi yang bagus, postur yang bagus itu ada gunanya, ada tujuannya gitu loh ya. Ikutin, lakukan dengan benar. Atau misalnya kalau tukang ketik, rasa saya sih kalau zaman sekarang nggak terlalu bermasalah harusnya ya. Karena ketik sekarang kan pakai keyboard, nggak pakai mesin tik. Kalau zaman saya muda dulu pakai mesin tik, itu memang harus powerful kita ngetiknya. Saya sering nyangkut ini jari kelingking di antara touch-nya mesin ketik gitu ya. Karena memang harus ditekan. Kalau nggak ditekan nanti hurufnya nggak jelas, dia cuma bebayang-bayang dikit doang. Nah, sedangkan kalau pakai komputer kan, pakai keyboard kan dipencet dikit aja udah keluar hurufnya kan. Apalagi kalau yang keyboardnya itu bukan yang mekanis. Nah, jadi nggak perlu tuh kita sampai piak ngetiknya itu dengan semangat 45, nggak perlu sebenarnya gitu. Terus dari gitu atur posisinya yang ergonomis. Kalau keyboard itu kan bisa sebenarnya ada bantalannya di bagian belakangnya, ini dudukannya bisa ditinggikan atau kita bisa pakai wrist board ya. Jadi semacam papan untuk istirahat pergelangan tangan. Itu bisa diatur kok sebenarnya. Jadi adjust lah supaya jari-jari kita ini nggak kerja terlalu berlebihan gitu ya. Jangan sampai posisinya nggak bagus. Apalagi untuk mereka yang pakainya berjam-jam. Nah, kalaupun memang harus berjam-jam, meskipun sudah ergonomis, alatnya yang dipakai, posisi kursinya, posisi mejanya, tetap harus diistirahatkan. Jangan kerja terus-menerus. Jadi tiap 30 menit sekali istirahat selama 3 menit. Relaksasi. Jadi bukan cuma ini aja sih sebenarnya. Jadi kita perlu jalan, kakinya ikut gerak, mata kita juga diistirahatkan. Jangan selalu melihat ke komputer atau ke gadget. Jadi istirahatkan secara berkala. Jangan kerja 4 jam terus-menerus tanpa henti. Itu memang kalau baru-barunya nggak apa-apa gitu ya. Tapi dalam jangka panjang ini akan rusak badan kita gitu. Jadi harus diistirahatkan. Istilahnya gini aja deh, kayak kita megang segelas air. Kalau kita pegang segelas air cuma 5 menit, nggak apa-apa kan? Coba kalau kita pegang segelas air yang sama selama 2 jam terus-menerus, apa yang terjadi? Pegel kan? Sini otot-ototnya. Begitu juga jari-jari kita juga sama. Jadi perlu istirahat. Ya. Kenapa kok tangan megang segelas dipegel tapi kalau jari-jari enggak? Karena tangan ini ototnya gede yang gerakannya lebih banyak gitu ya, makan energinya lebih banyak dibandingkan jari-jari. Jadi yang jari-jari ini lebih cenderung enggak terasa di jangka yang lebih pendek, tapi tetap aja terjadi kerusakan sebenarnya ya. Jadi itu istirahatkan. Itu adalah pencegahannya. Nah, terus bagaimana cara pengobatannya? Cara pengobatannya tergantung dari tingkat keparahannya. Jadi kalau misalnya nggak terlalu parah, misalnya ini masih bisa bergerak gitu ya, cuma mungkin nyeri, segera hentikan, kurangin, istirahatkan yang terkena. Jadi misalnya kalau karena hari-harinya main piano, ya berhenti dulu main piano. Jangan, oke, saya akan ganti caranya yang lebih baik, postur yang lebih baik. Enggak. Udah terlanjur terluka itu. Jadi istirahatkan dulu sampai baik dulu, baru kita perbaikin postur kayak gitu ya. Jadi hentikan dulu, istirahatkan dulu. Nah terus untuk ngurangin nyerinya pada saat serangan akut, kita bisa pakai kompres dingin, kompres es. Es yang dibungkus dengan sapu tangan atau handuk kecil gitu ya, untuk meredakan peradangannya. Nah, untuk meredakan nyerinya, es itu juga bisa. Atau kita bisa juga bantu dengan obat anti nyeri kalau memang nyerinya banget ya. Kalau saya sih, kalau nyerinya ringan, saya biasanya nggak pakai obat sih. Saya cukup kompres es aja. Nah, nanti setelah kompres es, serangan akutnya berhenti, udah reda, nggak meradang lagi, kita bisa bantu dengan kompres hangat untuk relaksasi. Supaya ototnya yang tadinya itu setelah nyeri, dia terus nggak digerakin, dia jadi kaku gitu kan. Nah, kita bantu relaksasi supaya bisa lemes lagi struktur-struktur yang tadinya terkena gitu ya. Nah, obat anti nyeri apa yang bisa digunakan? Yang aman, yang bisa dibeli secara bebas tanpa resep dokter, itu adalah paracetamol.
pakai aja itu. Cukup kok. Itu pakai sesuai dengan aturan pakainya ya. Jadi lihat, biasanya sih kalau kita beli paracetamol tuh dikasih tahu umur sekian-sekian berapa, setengah butir, 1 butir gitu. Sebenarnya paracetamol ini rentang dosisnya relatif luas. Dosisnya itu antara 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan. Jadi kalau untuk orang yang berat badannya 50 kilo, dia bisa minum obatnya 1 butir yang 500 mg, 50 kilo. Nah, tapi kalau misalnya nyeri banget gitu ya, butuh yang lebih kuat, boleh kok diminum sampai 2 butir. Apalagi kalau yang berat badannya 60-70 kilo, sebenarnya itu 1 butir nggak cukup sih, gitu ya. Jadi boleh diminum 2 butir sekaligus, itu masih termasuk aman. Tapi jangan kebangetan juga gitu ya, jangan sampai 2 mg, 3 mg, 2000, 3000 dalam sehari, itu agak ini ya. Jadi paracetamol aja cukup. Kalau misalnya udah minum 2 butir nih, ditunggu setengah jam masih sakit juga, jangan ditambah lagi paracetamolnya, tapi pakai yang lain. Misalnya pakai koyo, pakai gel yang belakangnya fen-fen itulah, itu kan itu anti nyeri gitu ya. Kayak itu bisa. Jadi karena duanya berbeda, anti nyerinya berbeda, itu nggak menambah dosisnya gitu ya, karena udah 2 obat yang berbeda. Ya. Kalau misalnya dia udah nyangkut, udah nggak bisa bergerak, udah mengganggu aktivitas, udah diistirahatkan nggak membaik, udah ke dokter aja. Jangan nunggu sampai parah. Memang jangan nanti, oh itu kemarin dokter Tirta bilang tuh boleh pakai kompres es bisa sembuh. Istirahatkan sembuh. Ya lihat-lihat kondisinya juga lah gitu ya. Kalau memang udah parah, udah ke dokter aja biar diobatin. Jadi obatnya nanti berbeda, nggak seperti untuk kondisi yang ringan. Nah, terus ada nih sobat sehat yang tanya ke saya, "Dok, ini ke dokter mana ya, Dok? Saya sakitnya begini-begini, begitu-begitu." Ini pertanyaan yang susah dijawab secara langsung kalau ditanyakan dari online. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, di tangan kita ini kecil, tapi banyak struktur yang berbeda di dalamnya. Dan struktur yang berbeda di dalamnya itu spesialisasinya juga beda-beda. Kalau kayak carpal tunnel syndrome, itu kan yang terkena syarafnya, berobatnya ke dokter syaraf. Kalau yang terkena tulangnya, sendinya, tendonnya, atau apalah gitu, itu lebih cocok memang ke dokter ortopedi. Nah, karena kita belum tahu ini yang terkena apa, jadi nggak bisa loh ya berdasarkan gejala, keluhan dari pasien, kita bilang, oh harus ke sini, oh harus, enggak. Itu harus dicek dulu, bener nggak? Sama-sama nyeri di pergelangan tangan itu bisa beda struktur yang terkena. Gitu ya. Kadang dokter pun nggak bisa hanya berdasarkan gejala aja, nggak bisa berdasarkan pemeriksaan fisik aja. Harus pemeriksaan tambahan, entah di scan, entah di USG, diapain lah gitu ya. Untuk memastikan ini apa yang terkena. Gitu ya. Jadi jangan ucuk-ucuk ke spesialis A, nggak taunya butuhnya B, nggak taunya butuhnya C gitu ya. Jadi kalau nggak tahu, udah ke dokter aja. Dokternya dokter umum dulu kalau nggak tahu. Nah, namanya dokter umum itu mereka bisa segala macam kondisi. Namanya aja umum. Cuma memang nggak sedalam dokter spesialis. Nah, tapi at least dokter umum itu memiliki kompetensi untuk menegakkan diagnosa. Nah, setelah diagnosanya tegak, kalau memang masih dalam batas kompetensinya untuk ditata laksana, dokter umum cukup untuk menata laksana. Tapi kalau memang sudah melampaui batas kompetensinya, atau kompetensinya memang dokter umum, tapi setelah diterapi ternyata nggak respon, nah itu baru dirujuk ke dokter spesialis yang sesuai. Jadi nggak usah sobat sehat itu tebak-tebak buah manggis, mau ke dokter spesialis ini, itu. Ke dokter umum aja biar dibantu didiagnosa dan diarahkan ke spesialisasi yang lebih tepat kalau memang dibutuhkan penanganan yang lebih khusus ya. Nah, kalau di dokter itu penanganannya pakai apa? Pakai obat. Jadi sebelum obat itu pakai splin dulu sebenarnya sih. Jadi kalau sobat sehat udah berupaya mengistirahatkan sendiri nggak bisa,
itu akan dilakukan dengan imobilisasi. Imobilisasi dibikinin splint. Nah, untuk splint ini nggak bisa sembarangan dilakukan. Kenapa? Karena imobilisasi itu seperti pisau bermata dua ya. Kalau dia lakukannya kurang, nggak efektif dia, nggak nampol istilahnya. Tapi kalau dilakukannya berlebihan, terlalu lama imobilisasinya, itu bisa menyebabkan atrofi justru, bisa menyebabkan kekakuan sendi justru. Akhirnya malah rusak gitu ya, malah nggak bisa bergerak. Nah udah gitu, waktu mau imobilisasi itu kan bisa kita bikin pakai splint. Nah bikin splintnya itu pun nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena kalau terlalu longgar dia masih ada ruang untuk bergerak gitu ya, jadi imobilisasinya nggak efektif. Tapi kalau terlalu ketat nanti takutnya terjadi penekanan terhadap struktur-struktur yang di dalam ya. Kalau menekan pembuluh darah nanti aliran darahnya nggak lancar, kalau nekan syaraf nanti syarafnya terganggu, kayak gitulah, jadi penekanan syaraf gitu ya. Jadi itu sebabnya sebaiknya dilakukan di tenaga kesehatan profesional. Karena tangan kita memang strukturnya delicate ya, banyak macam-macamnya. Kalau yang di sini kan lebih mending karena dia gerakannya lebih range-nya lebih besar, tapi kalau yang di sini lebih kecil gitu. Baiknya sih dilakukan di tenaga kesehatan profesional. Nah, kalau dilakukan imobilisasi nggak bisa, akan ditambah dengan obat. Biasanya kita pakai kortikosteroid. Kortikosteroid ini adalah anti radang yang kuat. Dan karena masalahnya di sini aja, biasanya kita pakai suntik, bukan pakai oral, supaya nggak kemana-mana efek sampingnya. Karena kan memang kortikosteroid itu efek sampingnya banyak banget gitu ya. Dan biasanya kalau nggak perlu nggak dikasih gitu loh. Nah, kalau dengan imobilisasi dengan kortikosteroid ini kan yang konservatif ya, tetap nggak membuahkan hasil yang diharapkan, mungkin perlu dilakukan operasi pembebasan dari tendon yang terjebak ya. Itu nanti akan selongsongnya itu yang menyempit itu, bukan menyempit sih sebenarnya tendonnya yang besar, tapi selongsongnya yang biasanya yang dipotong, ditipisin supaya lebih turun tekanannya ya, supaya si ininya, kebayanginnya begini deh. Misalnya ini tendonnya ini kan bengkak. Terus selongsongnya ini misalnya adanya tadinya 10 lapis gitu ya misalnya. Dipotong nih 8 lapis, 9 lapis, kan tinggal 1 lapis gitu ya, lebih tipis. Jadi yang ini meskipun masih tetap bengkak, masih bisa lewat gitu loh. Karena ini kan lebih nggak se-frigid, nggak sekaku sebelumnya gitu ya. Nah, terus ini juga disambil dibantu nih supaya ininya nggak terlalu bengkak gitu ya. Nah, nanti diharapkan dengan berlalunya waktu si tendon yang selongsong tendonnya yang tadi dipotong itu dia akan memperbaiki diri, tapi ukurannya lebih besar gitu ya dibandingkan dengan yang awal. Dan diharapkan juga si tendon yang membengkak, yang meradang itu kondisinya akan lebih baik. Jadi bisa bergerak dengan lancar gitu ya. Nah, itu adalah penanganan untuk De Quervain sinusitis atau untuk jari lainnya itu trigger fingers. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat. Nah, kalau misalnya Sobat Sehat ada kondisi-kondisi lain yang bingung gitu ya, boleh nih ditanyain, nanti akan saya coba bahas. Karena memang di tangan kita tuh banyak banget strukturnya sih. Jadi kalau di satu video aja nggak cukup. Oke. Salam sehat selalu.